bahwa ternyata memaafkan itu meringankan beban aku sendiri gitu. Bahwa luka itu perlahan selesai, sembuh, karena aku udah bisa memaafkan orang tuaku. Namaku Zahra, usia 27 tahun, saat ini masih terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Gießen di Jerman. Tapi sekarang tinggalnya di kota Düsseldorf dan sebentar lagi akan segera ambil spesialis. Perpisahan itu yang tadinya awalnya bersama, terus tidak lagi bersama. Yang tadinya satu bareng-bareng, akhirnya tidak lagi bareng-bareng. Udah kayak gitu awalnya aku pikir. Yang gimana ya, kalau yang aku alamin, yang awalnya satu keluarga utuh, kemudian menjadi masing-masing. Itu berpisah, kayak gitu. Masa kecilku, dulu keluargaku sebenarnya harmonis lah ya. Aku tuh 3 bersaudara perempuan semua. Mamahku itu seorang dosen, papaku seorang sutradara di TVRI. Jadi semua tuh baik-baik aja. Aku tumbuh terlihat baik-baik saja gitu. Sampai aku SMA lah ya, semua baik-baik aja. Dan aku anak tertua, kayak gitu. Terus pada saat akhirnya aku memutuskan kuliah ke Jerman, barulah mulai terbuka satu persatu ceritanya. Tapi aku nggak yang langsung tahu gitu. Jadi aku merasa kayak semua fine-fine aja. Aku tumbuh dengan baik, adik-adikku juga dalam keluarga yang harmonis, kayak gitu. Kalau pada saat itu memang keinginanku mau ke sana. Aku punya cita-cita untuk ke Jerman, untuk meraih suatu ilmu yang aku sulit untuk bilang kenapanya, cuman memang aku mengagumi banyak ilmuwan dari sana yang aku rasa aku mau dapat ilmu dari sana, kayak gitu. Sampai saat itu semua baik-baik aja menurut pandanganku. Kayak tadi aku bilang, aku tumbuh merasa baik-baik aja. Aku lihat orang tuaku sangat harmonis, nggak pernah sekalipun aku lihat orang tuaku tuh berantem di rumah. Nah, aku nggak kayak, ya udah kita tumbuh bersama. Adik-adikku juga baik-baik aja. Ketika aku di Jerman, jauh dari mereka, tiba-tiba adikku bilang, "Kak, ada masalah di rumah." Aku pikir masalah apa gitu ya, aku belum tahu. Ya aku nggak pernah. Jadi ketika aku melihat seseorang atau sepasang gitu berantem, aku cuma mikir, kenapa sih mereka berantem? Orang tuaku nggak pernah nunjukin hal-hal kayak gitu, kenapa juga gitu kan. Ternyata tahu-tahu yang aku dapat kabar adalah mereka pisah. Di situ hal pertama yang aku rasakan adalah rasanya bingung. Bingung banget karena apa sih, kayak apa masalahnya gitu. Bahwa selama ini semua berjalan harmonis aja gitu kan. Dan ternyata memang selama ini aku yang nggak melihat gitu. Bukan berarti ternyata selama ini baik-baik saja, tapi aku yang tidak mendengar dan tidak melihat itu terjadi. Sampai di titik poin aku udah di Jerman, baru kebuka semuanya, dan ternyata mereka udah nggak, salah satu dari mereka udah nggak di rumah, kayak gitu. Dan itu menyakitkan. Dan aku tahu itu rasanya jadi kayak bener-bener menyakitkan, kayak kok lu bohong sih sama gue gitu, kok lu menyakiti hati gue segitunya gitu, sekecewa itu gue kayak gitu kan, karena gue sayang sama kalian gitu istilahnya, aku tuh sayang sama orang tuaku, tapi mereka ternyata ya mungkin menurut mereka nggak mau karena nggak mau ngeliatin gitu, karena kalian kan masih kecil gitu. Mereka mau melindungi supaya kalian tuh nggak perlu tahu masalah tentang orang tua segala macem. Tapi ternyata itu jauh lebih menyakitkan ketika kita nggak tahu apa-apa dan kejadian itu tiba-tiba kayak terjadi, selesai gitu. Udah kayak ada apa gitu. Dan kita nggak dikasih tahu alasannya pada saat itu. Tahu-tahu bubar aja istilahnya gitu. Kayak
gimana sih? Kayak gue bingung gitu, tolong kasih penjelasan, kayak gitu yang waktu itu gue rasain, yang aku rasain. Jadi pada saat itu aku memang sudah usia berapa ya, aku lupa sih, tapi adik-adikku tuh masih kecil juga gitu, jadi mereka pun butuh penjelasan gitu, ini sebenarnya apa yang terjadi di sini gitu, kok ada papa tapi terus mama nggak ada, atau kemana, atau kayak gini, kenapa sekarang harus pilih yang mana, harus ikut yang mana, atau kayak jangan ikut sisi yang sebelah situ, ini yang ini jahat, yang ini gini, segala macem. Terus terjadilah aku ada dialog dengan orang tuaku, dan mereka cuma bilang ini sudah terjadi jauh, sudah lama, bahkan pada saat baru dimulainya pernikahan. Aku makin kayak shock, karena kayak maksud kalian apa gitu loh, jadi selama ini apa, kayak gitu. Tahun 2016 ya, 2017, 2016 sampai akhir tahun lalu 2025, 45 tahun. Itu aku cuman komunikasi paling ya misalnya pas lagi lebaran, selamat lebaran atau apa. Tapi untuk ngobrol lagi kayak dulu enggak. Untuk cerita apapun yang aku lakuin sulit kayak gitu. Untuk bertanya gimana kabarnya atau apa itu sulit. Nggak tahu, aku nggak bisa. Pada saat, jadi tahun lalu itu aku punya satu ujian negara yang besar. Ujian negara kelulusan untuk pendidikan kedokteranku. Karena aku selalu membawa kemarahanku itu, jadi aku belum bisa memaafkan orang tuaku gitu kan. Berarti luka itu terus aku bawa gitu. Itu terjadi hal yang udah tahun lalu itu corona, aku ada ujian, aku bawa luka aku itu terus. Aku yang badanku yang habis gitu. Kayak aku capek. Sampai di titik itu aku udah begitu capeknya bawa semua kemarahan dan luka itu, akhirnya aku ngobrol sama adekku kayak, ya udah Kak, coba kamu selesain, dia bilang gitu. Dan titik poinnya pada saat ujian pertama tuh aku gagal. Itu aku bener-bener kacau balau dan aku harus nulis lagi Oktober istilahnya gitu. Terus tiba-tiba aku cuman kepikiran aku mau telepon mama. Itu pertama kali aku akhirnya telepon mama lagi. Begitu aku telepon mama, yang kita lakuin pada saat itu, aku dan mama, kita berdua minta maaf satu sama lain. Terus aku bilang sama mama, aku capek. Selama ini udah mutus komunikasi, dan aku minta maaf juga untuk jadi anak yang gak bisa ngerti tentang orang tuanya. Dan dari saat itu juga aku bilang, aku juga udah maafin mama. Dan saat itu juga mama bilang, ya kita saling memaafkan lah kayak gitu. Dan setelah itu, barulah aku merasa lega bahwa ternyata memaafkan itu meringankan beban aku sendiri gitu, bahwa luka itu perlahan selesai, sembuh karena aku udah bisa memaafkan orang tuaku gitu. Apapun yang terjadi di luar kontrol kita bertiga, aku bilang ke mereka, kita bertiga akan baik-baik aja. Dan di situ aku bilang sama mereka, tapi aku nggak bisa sendirian. Aku bukan juga orang yang kuat, aku bilang gitu kan. Aku punya peran seperti ini. Aku bisa jagain kalian. Aku bisa jadi pasang badan buat kalian. Tapi kadang aku juga capek kan. Akhirnya mereka berdua paham yang aku maksud. Terus mereka cuma bilang, Kak, kita juga punya peran kok gitu. Dan mereka berdua yang selalu ngehibur aku, misalkan semua baik-baik aja Kak juga. Jadi kita saling nguatin. Ketika aku lagi down atau apa, mereka yang ada buat aku. Ketika mereka butuh aku, ya aku yang pasang badan buat mereka. Biasa aja, kita tuh nggak pernah saling cerita. Kita punya satu kamar bareng. Jadi kita tuh ada satu kamar besar dengan tiga tempat tidur, tapi dengan ruangan masing-masing gitu ya. Tapi kita tuh nggak pernah yang cerita atau saling tahu atau saling nanya kayak, kamu gimana kabarnya, kamu udah sejauh mana, udah ngapain, atau Kak aku minta tolong ini, atau aku yang bertanya ke adekku misalkan,
kamu bisa bantuin aku ini nggak sih, kamu gimana kabarnya atau apa segala macam. Kita nggak punya hubungan yang sedekat itu, cuman main biasa aja gitu. Sampai akhirnya ada kejadian ini, aku merasa kayak bonding kita tuh makin kuat akhirnya gitu, bahwa segala apapun yang ada kita lakuin, kita bisa cerita semuanya dan kita bisa saling percaya. Orang yang paling aku percaya itu adik-adikku. Sulit ya sebenarnya. Awalnya tuh kenapa ada kemarahan itu muncul, salah satunya karena kayak aku merasa dipaksa untuk dewasa secepat mungkin pada saat itu. Kayak aku belum kepikiran untuk yang cari kerja sendiri, harus ngeinin adekku, ngurusin segala macam, dan memahami kondisinya gitu. Itu kan butuh kedewasaan, dan kayak saat itu aku tuh masih yang sukanya main, organisasi, keluar sama temen, olahraga. Dan pada saat itu terjadi, aku cuma pikir rasanya kayak dipaksa menjadi dewasa gitu. Tapi terakhir-terakhir setelah dijalanin, aku cuma berpikir sebenarnya itu nggak dipaksa untuk kayak itu pilihan. Ketika aku memilih untuk melihat semuanya lebih bijak aja gitu, melihat semuanya lebih dewasa, itu pilihanku pada saat itu gitu. Pada kayak mungkin nggak saat itu, nanti pun akan terjadi gitu. Nggak ada yang bisa tahu kapan itu akan dilakuin gitu kan. Cuman itu yang aku rasain saat itu. Sebenarnya pada saat itu sih, karena ada satu lagi, pada saat itu pun aku lagi patah hati juga. Jadi emang semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Kalau bisa dibilang dari mulai masalah keluarga, masalah hubungan dengan pasangan, sampai akhirnya masalah masa depanku sendiri gitu ya. Selama ini aku bilang kuliahku itu atau masa depanku itu adalah sesuatu yang bisa aku kontrol dan itu peganganku gitu. Ketika itu udah nggak ada, itu aku bilang itu udah yang paling drop, udah paling rendah. Aku nggak tahu harus ngapain pada saat itu. Lalu nanti aku nangis nih. Kalau ada Huri dan Vira di depan aku pengen bilang terima kasih udah kuat selama ini jalaninnya bareng-bareng sama aku. Kalian anak-anak yang hebat dan aku yakin kalian akan terus jadi orang yang bermanfaat dan sangat luar biasa nantinya. Karena kita bertiga anak-anak yang luar biasa. Terima kasih, dan aku minta maaf kalau selama ini belum bisa jadi yang paling baik atau belum bisa berikan yang sempurna buat kalian. Harapanku ke depannya dibuat rumahku gitu ya, atau buat rumah siapapun, dalam sebuah, yang aku lihat dalam sebuah rumah itu memang yang paling penting itu komunikasi. Di saat kita bisa saling terbuka dan saling bisa membicarakan dengan baik gitu, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, aku rasa kita bisa dapetin solusinya yang lebih baik dari apa yang udah terjadi kayak gitu. Dan semua yang kita pernah alamin bisa jadi sebuah pembelajaran yang berharga. Dan aku harap semua akan baik-baik aja udah. Itu doang. Buat papa, terima kasih udah ada buat kita di saat masa tersulit sekalipun. Karena papa saat itu mau bertahan buat kita bertiga di rumah. Dan semoga papa sehat-sehat terus dan bisa, ya,
kita bisa bareng-bareng lebih lama lagi nantinya. Buat mama, aku udah maafin mama, dan aku akan tetap selalu ada buat mama, karena mama gak akan pernah sendirian. Dan terima kasih udah ngajarin, udah mendidik dan menumbuhkan aku menjadi Zahra yang sekarang. Aku pengen bilang ke kalian, kalian itu adalah anak-anak yang luar biasa hebatnya. Kalian gak sendirian. Selalu ada orang yang akan bisa ada buat kalian, atau kalian ada buat mereka. Intinya, buat kalian teman-teman di sana yang juga pernah ngalamin hal yang kayak gini, kalian itu pertama memang maafinlah diri kalian sendiri dulu gitu ya. Kalian, gak semua orang mendapatkan kondisi apa yang kita dapetin, tapi kondisi ini adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa kita alami, karena berarti kita adalah orang-orang terpilih yang sangat hebat, yang luar biasa, yang kedepannya nanti kita bisa menolong orang lebih banyak lagi. Sabar, tetap semangat, dan jangan marah lagi.